kenal. Sedih ya. Fans lebih banyak ke kamu sih ya. Aneh sih kenapa? Hai guys, aku emang lucu, cantik, imut, dan hidung. Sombong. Iya dia tuh sombong punya hidungnya mancung. Orang sombong emang. Anyway, Jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas apa lagi sih? aku tuh kadang suka Kenapa pusing. sih? Hah? Kenapa sih konten kita tidak pernah berakhir? Karena di YouTube itu sebagai tempat curhat gitu kan. Banyak yang bilang nggak perlu belajar atau misalkan belajar di lapangan juga bisa, kamu akan bisa jadi model. Itu tuh jadi kayak pasangan buat aku gitu. Jadi harus supaya kita biar bisa membuka pola pikir orang-orang bahwa jadi model itu susah, semua harus belajar. Ya gini deh, kamu pengen jadi arsitek tapi kamu nggak mau kuliah arsitek, gimana ceritanya coba? Ya nggak bakal bisa lah. Gitu kan kalau kita jadi sekolah arsitek basic desainer, kan desainer lebih sering ngerancang. fashion designer, Iya, itu kan beda-beda. Fashion designer. Misal arsitek tapi basicnya akuntan gitu, itu kan loncat gitu, semua perlu Bisa. sekolah. Cuman yang basic gambarnya agak. Nggak ada. Yes. Aku tuh bikin konten ini tuh pengen biar kalian itu punya wawasan. Jadi model itu nggak cuma foto sama ketok doang, butuh wawasan. Yes, terutama kalau misalkan model pageant. Kenapa sih sekolah model sekarang jadi turun? Karena corona. Terus? Karena kualitas pengajaran mereka kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya kalian kalau mau sekolah Harus milih-milih dulu, harus sesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang kayak gimana? Ada yang mengajarkan gurunya IO tapi ngajarin catwalk. Basicnya IO tapi ngajarin catwalk. Terus ngaku gitu. Ngaku model. Padahal Bukan model. Dari model hunting. Oh. Terus seru ya, seru. Terus apa lagi yang kamu lihat apa lagi? Terus kayak basic acting, ada yang maksain buat modeling. Masih Sedikit sih, tapi ya seperempat lah. Tapi kan ya sedikit tuh yang paling sama tuh paling ekspresi, pose foto lebih ke arah gitu. foto. Tapi kalau ketok mereka tapi kan masih. kalau ketok kayak gimana? Tetap aja jalannya kayak jalan biasa, kagak ada seninya. Aku pernah denger kalau nggak salah acara ulang tahun Insert nih. Jadi ada salah satu host cowok, kebetulan satu runway gitu sama Patricia Gow. Nah dia itu si host ini tuh curhat, gila ternyata jadi model tuh susah banget gitu, padahal cuma jalan 2 menit gitu kan. Dia lebih milih jadi host aja. Ada deh, kalian cari dari situ. Karena sulit. Terus yang bikin sekolah jadi turun apa lagi nih? Ya paling itu sih yang paling banyak. Dominannya ya gak ngerti. Kadang dia cuma nonton fashion show. Tapi kalau sekolah yang bagus tuh biasanya gurunya yang emang benar-benar model, masih aktif atau udah senior atau udah pensiun. Terus nah bagus sih itu. Kalau misalkan Jakarta banyak banget tuh, masa kalian masih nyarinya di Bandung? Iya, orang-orang Jakarta kalian itu banyak guys. Banyak tuh di Jakarta, di Tangerang apalagi. Tangerang udah mulai ke up gitu. Ada manajemen Tangerang tuh, dia udah mulai ke Karawang. Iya, masa sih kalian langsung nyarinya ke Bandung? Iya. Banyak. Ada yang ngotot, Kak buka dong di Jakarta, nanti aku join. Dan memang
yang masalah harga nih, biaya belajar. Biaya belajar model emang ya tergantung sih ya, tergantung Beda-beda. sekolahnya. Relatif. Ada yang angka 1. Ada yang 2, ada yang sampai ke angka 6, tapi kita mah di bawah. Iya, kita di bawah 1. Kenapa? Di bawah 500 juga. Menurut kamu kenapa kita di Sangga Arab itu sangat murah banget? Ya karena melihat sistem ekonomi di Cimahi itu kayak gimana tuh. Jadi kayak kita tuh Peminat menyesuaikan ya. sama peminat juga gitu. Balik lagi karena di Cimahi itu aku tuh pernah ngerasain pengen jadi model tapi nggak ada modal. Nah itu ya balik lagi sama Kenapa nggak digratisin aja kak? Emang guru itu nggak butuh makan? ya gimana aja kalau misalkan kalian sekolah, kalian kan pasti kayak bayar. Misalkan kak cuman belajar matematika doang, kenapa aku harus bayar? Emang guru nggak butuh makan? Emang guru nggak butuh untuk transportasi? Itu aja. Ya, jadi semua butuh biaya. Yang penting logis, harus logis itu. Banyak kan kasus-kasus yang sekolahannya biasa tapi bayarannya gede 6 juta tapi nggak dapat apa ya feedback ya gitu kan, feedback buat jadi modelnya itu loh. Dan aku tuh gini loh, aku bikin sekolah itu aku tuh punya keresahan kayak attitude model gitu kan. Aku juga ngerasa sebelumnya kan aku pingin membasmi pernah gitu kan salah dalam proses model itu kayak dianggap sepele gampang. Ternyata jadi model tuh susah banget dan harus punya attitude. Semua orang tuh punya skill, semua orang tuh cantik, tapi ada salah satu klien dia lebih mentingin attitude. Jadi aku tuh mau nanya nih, apakah kita bisa belajar otodidak or no? oh no. Otodidak tuh cuman pose ekspresi, tapi itu juga cuman nggak detail gitu, cuman sebagian doang gitu kan. Bahagia gitu doang. Kalau Ya. misalkan Tapi model aku tahu nggak, aku tuh paling sebel sama model yang selalu pakai seksi. Oh no. Kan dituntut untuk apa ya? Dituntut untuk elegan. Kenapa gitu harus kayak gitu apa? Tapi kalau misalkan elegan lebih ini. Itu yang kan tuh rata-rata model yang sekolah tuh selalu pakai ada gosok seksi. Ya harusnya Selalu jangan. pakai tampil di bibir gitu. Ya karena Apalagi mereka yang bisa bawah umur. menguasai, karena mereka bisa menguasai ya ekspresi itu dan pose-pose itu. Model itu nggak bisa otodidak ya itu, jadinya nanti kayak ya terbukti lah beda mana model dan mana yang bukan, dan mana yang selebgram dan mana Itu nanti next konten panjang banget kita ngegibahin itu. iya, Bedanya situ. model sama selebgram. Pasti kelihatan sih kayak Kita dari kayaknya akan attitude. ditegur deh, tapi ya enggak lah, kita punya Iya, pilihan. tapi kalau misalkan model otodidak tuh kelihatan dari wawasannya, dari prakteknya, dan dari ya latihannya juga ya. Ngomong-ngomong soal bedanya selebgram sama model, ini mah takut aja ya kayak di channel-channel sebelumnya kan takutnya kayak beranggapan kayak ucapan kita tuh kayak cuma ngomong doang gitu kan. Kita mempelajari dulu baru kita bikin konten gitu. Yes. Jadi Nah, tidak sembarangan gitu. tapi kan kayak bisa tuh kita belajar di YouTube gitu kan. Iya, Atau otodidak. cuman nggak mencakup seluruhnya gitu, cuman kayak sebagian doang gitu. Cuman kayak kita tahu, kita bisa praktekin tapi tidak secara detail. Oh no. Berarti hanya membentuk bukan membentuk apa ya, memberi wawasan tips and tricks simple ya, padahal kan Padahal kan butuh kalau misalkan dibentuk. sekolah emang banyak banget proses-prosesnya, kayak misalkan dari basic foto, dari catwalk, dari nanti ada acting juga, terus apa lagi ya? Dance, fashion dance. Fashion dance. Terus banyak lah pokoknya, make up dan lain-lain pokoknya. Di Make up sini tuh diajarin. semuanya gitu, 8 materi ya. Banyak. Pokoknya banyak lah, pokoknya nggak tahu atau berapa, pusing. Oh iya, Ya, jadi kayak nggak cuman catwalk doang gitu, nggak kayak banyak lah. Tapi kalau kan ini ya kan kalau kayak aku pengen belajar jadi model tapi otodidak kayak nonton di YouTube memang bisa untuk masalah triknya tuh kayak gimana gimananya, tapi belum tentu kamu terbentuk mental dan karakternya buat jadi model. Terus kan kalau misalkan catwalk nih, kita kan harus dipaksa buat tegak. Kita kan nggak tahu misalkan kalian praktekin
apakah kalian udah maksimal apa belumnya gitu kan. Terus kakinya yang harus bener-bener one line ya. dan pose dan lah semuanya lah. Dan ini aku masih bingung nih, kebanyakan model cowok itu kayak menyamaratakan sama model cewek, tekniknya itu disamain gitu. Beda kalau misalkan cowok tuh lebih berwibawa, lebih cool, Rapi ya. rapi gitu. Kalau cewek kan pakai heels gitu, jadi kayak jalannya ya bener-bener Anggun. iya anggun, one line ya. Nah kan udah terbuka pikiran kita bahwa belajar model itu penting banget, harus ke sekolah. Nah aku mau nanya nih, ini sering banget nih setiap ada orang yang daftar sama kita suka nanya, Kak, kalau aku sekolah di tempat kakak aku bisa jadi model beneran nggak? Nah terus belum tahan belum. Terus kan logika anak ABG zaman now selalu berpikiran, kan gue udah bayar gitu kan, aku udah bayar, berarti kan kamu juga harus membuat aku tuh cita-cita aku tuh jadi kesampaian gitu. Gimana? Nah kalau misalkan kita di sini bentuknya sekolah bukan manajemen. Kalau misalkan sekolah itu lebih ngebentuk dari kayak dari dalam sama luarnya. Tapi kalau misalkan manajemen tuh emang bener-bener kayak ngasih kita link gitu. Apa ya, buat menyalurkan bakat bukan bakat ya, minat diri kita gitu. Kayak udah belajar nih, kalian ngambil kelas 1 tahun gitu, 1 tahun profesional model ya misalnya. Profesional model gitu. Di sini kalian cuman diajarin dari dalam sampai luarnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan masalah link, kita nggak terlalu memprioritaskan. Ada tapi tidak prioritas. Karena kan kita tetap fokusnya ke sekolah. Terus kan kalau sekolah di sini kan anak-anaknya juga beda-beda gitu. Ada yang pingin jadi fotografer, ada yang pengen jadi dokter, terus kayak banyak lah pokoknya. Jadi sekretaris itu juga bisa. Jadi kayak nggak selamanya kalian harus jadi model gitu maksudnya tuh. Jadi kayak sekolah tuh beda gitu. Sekolah mengajarkan gimana aja. Kalau misalkan kalian kayak sekolah biasa nih dari SD sampai SMK gitu kan, cuman belajar, praktek dan lain-lain udah kan. Kalau misalkan masalah kayak kerja di mana, terus kan biasanya kalau misalkan anak SD sampai SMK ada lomba-lombanya kayak gitu, emang bakal dikasih tahu informasinya sama gurunya, cuman tidak setiap hari. Tidak selamanya dibimbing ya, pasti kan guru juga punya rutinitas. Tapi ini yang gak habis pikir tuh kan, itu kan kata Kak Clara kan sekolah sama manajemen itu beda gitu kan. Sekolah itu bagian membentuk bibit ya, yang terus membentuk minat bakat dan karakter anak. Nah ini gimana nih, aku rada nggak masuk. Ada manajemen tapi isinya ada sekolah juga. Nah kalau itu misalkan manajemen atau agensi isinya sekolah juga. Nah kalau itu sih nggak ngerti juga ya kenapa. Karena kan agensi sama manajemen tuh biasanya yang harusnya mereka tuh ditakdirkan untuk mencari dan memberikan link, tapi malah ngadain sekolah gitu. Kenapa? Apakah mereka pingin dapat uang tambahan atau gimana gitu? Itu Clara juga masih belum tahu kayak gimana-gimananya. Cuman kalau misalkan masalah sekolah kan biasanya lebih ke sekolah gitu. Sekolah punya wadahnya sekolah gitu. Terus agensi punya wadahnya agensi. Manajemen juga sama, adanya manajemen gitu. Jadi kayak nggak sembarangan buat dicampurin gitu. Nanti kan kalau misalkan kita dicampurin bakalan bentrok juga kan. Kayak misalkan manajemen nyampur sama sekolah, udah mah kalian harus mikirin struktur belajarnya, terus kayak nanti cari-cari link kan pasti bentrok ya, meskipun kayak kalian punya tim tapi tetap aja gitu. Jadi nanti kalian kemana nih? Nanti gitu kalian pabelit gitu, ribet gitu. Itu sih yang nggak paham dan yang bikin dilema buat para murid ya. Tapi ada juga nih agensi tapi dalamnya dia isi sekolah, bikin event sendiri, silahkan aja kalau kuat gitu. Iya sih, cuman kayak menurut Clara pribadi yang kita pelajari kayak sekolah, manajemen, agensi ya beda gitu. Ya. Jadi jangan kayak semuanya dimasukin gitu, malah ngecapein diri kalian sendiri gitu. Takutnya kayak semua digarap terus kalian tiba-tiba di tahun berikutnya malah ngedrop gitu. Pernah denger gak sih sama kata anak emas? Pernah sih. Gimana? Kamu pernah ngalamin gak? Kalau anak emas, anak unggul.
Anak unggulan pernah ya, anak iya, beda-beda yang- tempat ya, ada anak emas, anak unggulan, Iya, anak kayak kesayangan, lebih- macam-macam ya. Yang kayak lebih disayang, lebih diperhatiin dan Pernah nggak sih? iya pernah. Di mana? Di sebelum di sini? Iya pernah. Gimana? Enggak sih, bukan sebelum di sini, kayak pernah lah ngedenger di orang-orang yang ngomong gitu. Atau kamu ngerasain punya apa ya, punya pengalaman Pengalaman diasingkan gitu, yang misalkan aku Iya, anak iya, emas, iya, kamu iya. dicuekin, pernah. gimana tuh rasanya? Rasanya kayak tidak merangkul gitu, kayak nggak ngerangkul gitu, kayak Geng-gengan. iya, jadi kayak gimana ya, benar-benar kayak misalkan sekolah nih, terus ada anak emas misalkan, terus yang satu kesini, yang satu kesini gitu, karena mereka gini, terus yang ini tersingkirkan gitu. Sebenarnya nggak boleh ya, harus Menurunkan motivasi, Iya. Jadi motivasi kayak anak baru. mereka tuh kayak pasti ngerasa ih kok gini sih, terus kayak beranggapan oh berarti model tuh harus cantik, oke, perfect Gue nggak banget cocok. gitu. Iya, gue nggak cocok berarti kalau misalkan ada di lingkungan ini. Sebenarnya kalau misalkan di dunia model nggak ada anak mes ya, semuanya sama gitu, sama rata gitu. Jadi kayak siapapun lu gitu, lu yang pingin belajar model gitu, belajar apapun lah segala gitu, jangan beranggapan diri lu tuh anak emas gitu, tapi beranggapan kayak lu bisa nggak sih buat ngerangkul temen-temen lu gitu, supaya mereka tuh memotivasiin lu gitu kan. Harusnya kan kayak gitu, jangan kayak gua di sini paling lama ya, senior gitu, lu harus gini, lu harus nurut Saya misalkan. takut kesaingin ya. Apalagi kan kalau misalkan cewek kan biasanya Biasanya cewek lebih kuat sih dibandingkan cowok. biasanya kan kalau misalkan cewek kayak ribet Cewek. lah. Cewek. cewek tuh lebih ribet gitu kan, lebih kayak sisirikan gitu, kayak takut jatuh atau gimana gitu ya. Jadi diri gue tuh unggulan gitu, pasti kayak gitu sih, pasti kayak gitu. Dan sebagai itu kan sebagai sisi muridnya, dan sebagai guru pun juga harus mau harus merangkul kalau ada Iya. anak baru, dimotivasiin gitu kan, dia ada niat Dimotivasiin nih bukan- buat belajar gitu kan, ngapain harus geng-gengan gitu kan, misah gitu per kelompok gitu, harus ayo kita bareng-bareng gitu. Iya. Jadi Karena itu kan harus kesadaran. saling rangkul gitu. Iya, di kamu kan kayak kesadaran sebagai siswanya, di aku kesadaran sebagai gurunya gitu. Jadi intisarinya mah ya, kalau kalian mau sekolah harus sesuai masuk nggak sih kriteria yang Lihat kalian dulu, cari ya. baca dulu, budayakan untuk membaca ya guys. So, emang di kita nggak ada yang sekolah atau apa ya, program spesial gitu? Ada, kita buka kelas Online. untuk kalian yang di luar Pulau Jawa Barat. Kalian Pulau Bandung, kok Pulau Bandung? Luar kota Bandung. Oh iya, luar kota Bandung, ya udah maaf. Luar kota Bandung kita membuat kelas online. Di sana materinya semua diajarin. Basic. Iya, kalian Ayo harus dong. ikut ya. Ayo.